Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta tanaman hias Nusantara. Pada pagi ini kita akan mereview Calathea meranti Bali. Ini merupakan Calathea meranti Bali dan ini adalah tempat dimana saya jadikan sebagai indukan. Nah, indukan ini saya tanam sekitar sebulan yang lalu. Tetapi perkembangannya cukup bagus, anakan yang tumbuh pun cukup banyak, dan hari ini kita akan membelah atau memperbanyak meranti Bali ini. Nantinya anakan ini akan kita pisahkan satu-satu, kemudian kita tanam ke dalam wadah yang lain. Nah, ini kalau kita lihat pun anakan cukup banyak. Ini ada tumbuh anakan dari Gladi Dragon, ini kalau salah Dragon. Nah, kalau kita lihat yang lain pun, nah ini bahkan cara pemisahannya paling mudah untuk kita pisahkan, dikarenakan anakan yang tumbuh cukup jarang. Nah, ini adalah jenis tanaman hias meranti Bali. Kalau teman-teman ada yang menyebutkan dengan Calathea pink atau Calathea variegata atau Calathea tricolor. Nah, tetapi namanya itu yang secara umum itu adalah Calathea meranti Bali. Nah, pertumbuhan yang bagus di dalam pot tentunya didukung oleh media tanam. Media tanam yang saya gunakan di sini adalah media tanam yang tentunya poros, yang mudah diserap nutrisi oleh Calathea meranti Bali ini sendiri. Nah, media tanam yang saya gunakan adalah yang pertama saya gunakan adalah sekam lapuk. Sekam lapuk ini mudah didapat teman-teman. Bagi teman-teman yang sekitarnya itu ada pabrik atau pabrik penggilingan padi, nah teman-teman akan mendapati sekam lapuk ini itu di dasar tumpukan sekam lainnya. Nah, jadi sekam lapuk ini ada di bagian dasar tumpukan sekam. Jadi teman-teman boleh mengambilnya. Kenapa saya menggunakan sekam lapuk? Yang pertama, sekam lapuk ini terhindar dari kutu. Jadi kalau sekam segar itu atau sekam yang baru selesai dari penggilingan, itu biasanya kalau kita gunakan dengan media lembab itu mudah berkutu. Nah, ketika sudah berkutu, yang kita sayangkan adalah tanaman hias. Tanaman hias sering berkutu menyebabkan pertumbuhannya lambat. Nah, kemudian yang kedua, media tanam yang saya gunakan adalah kompos. Kompos yang saya gunakan pun adalah kompos kelapa sawit. Jadi kompos kelapa sawit ini adalah kompos di mana pohon kelapa sawit itu sudah ditumbang, sudah dipotong atau sudah direplanting, dan pohon kelapa sawit itu sudah lapuk. Jadi ada pada bagian tengahnya itu, pada bagian bawah, pada bagian tengah pohon kelapa sawit yang sudah lapuk itu saya keruk, kemudian saya kumpulkan dan kita saring atau kita hayak atau kita pisahkan antara yang halus dengan yang kasar. Nah, biasanya itu kalau yang kasar atau serak-serak kasar itu biasa kita gunakan ke anggrek. Sedangkan yang halus ini kita gunakan untuk media tanam Calathea meranti Bali maupun tanaman-tanaman hias lainnya. Jadi media tanam yang kita gunakan terutama di juragan tanaman hias ini, di taman ini, itu tetap saya gunakan cuma 2. Sekam yang pertama adalah sekam lapuk, yang kemudian yang kedua adalah kompos kelapa sawit. Nah, mungkin teman-teman yang di kota agak susah mendapatkan kompos kelapa sawit ini.
dikarenakan itu di kota. Nah, karena saya tinggal di sekitaran perkebunan kelapa sawit, jadi saya mudah untuk mendapatkan kompos tersebut. Nah, jadi tidak saya gunakan kotoran hewan maupun pupuk-pupuk lainnya. Jadi pupuk yang saya gunakan ini cuman pupuk dari organik. Jadi pupuk yang saya gunakan adalah pupuk cair dari limbah buah. Nah, di sini di sekitar saya pun banyak teman-teman yang menjual jus. Nah, jadi ampas-ampas jus itu, kulit-kulit buah itu, baik kulit pokoknya ampas yang dibuang oleh tukang jus itu saya kumpulkan kemudian saya jadikan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini saya gunakan untuk tanaman hias ini maupun tanaman-tanaman buah lainnya yang ada di sekitar Taman Juragan Tanaman Hias ini. Jadi begitu teman-teman. Jadi kenapa di taman saya bisa dikatakan tanamannya itu subur, itu dikarenakan yang pertama media tanam sangat mendukung. Jadi media tanam itu sangat mendukung untuk pertumbuhan baiknya tanaman hias. Jadi tanaman hias apapun bagusnya itu dikarenakan karena media tanam yang kita gunakan. Nah, kemudian ini adalah yang kita bicarakan tadi adalah indukan dari Calathea meranti Bali. Nah, kita akan melihat bagaimana yang sudah dipisahkan dengan umur usia lebih kurang sekitar 1 bulan. Dan tentunya sudah bisa dipindahkan ke pot yang seperti ini untuk kita jadikan indukan selanjutnya. Jadi kita lihat dulu meranti Bali yang sudah kita pisahkan. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Jadi meranti Bali dari indukan tadi yang di sana, kemudian ini kita lihat anakan yang sudah kita pisahkan tadi. Jadi ada beberapa anakan yang dari indukan Calathea meranti Bali tadi. Ini sudah kita pisahkan ke dalam wadah yang lain dengan media tanam yang kita gunakan sama. Nah, ini usianya sekitar 1 bulan dan saya tempatkan di kolam pembibitan. Ini adalah kolam pembibitan di mana kolam ini tidak perlu kita siram, tidak perlu kita beri pupuk, dan tidak perlu kita gunakan insektisida. Jadi di sini saya gunakan adalah organik, jadi tidak menggunakan pupuk kimia maupun insektisida kimia. Jadi ini usianya sekitar 1 bulan, dan ini kita lihat dari medianya itu sudah tumbuh akar hingga keluar wadah, dan ini tentunya akan kita jadikan indukan selanjutnya, dan ini sudah bisa kita pindahkan ke dalam pot lainnya. Ini kita lihat lagi. Nah, ini bahkan sudah punya anak yang lain, punya anakan yang lain, punya bibit yang lain. Akarnya juga sudah keluar. Nah, kalau kita lihat yang lain pun sama. Nah, ini juga sudah memiliki tunas yang baru. Nah, ini tunas yang baru sudah siap untuk kita pisahkan. Dia kalau yang dari anakan kemudian sudah tumbuh seperti ini, kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar, itu anakan cukup cepat perkembangannya. Jadi lebih cepat mempunyai bibit-bibit baru, tunas-tunas baru, dan setiap ada yang tunas-tunas baru tetap saya pisahkan. Nah, seperti ini misalnya, nanti ini akan saya pisahkan antara anakan yang baru atau tunas yang baru ini dengan yang lama untuk kita jadikan bibit-bibit yang baru, sehingga stok di kita itu tidak pernah putus. Jadi tempat semaian atau wadah semaian ini saya tempatkan di bawah teras rumah. Tentunya ini terhalang dari sinar matahari langsung, baik pagi maupun sore hari. Nah, jadi seperti ini. Ini tujuannya saya tempatkan di kolam ini. Yang pertama, saya tidak perlu memberi air atau menyiram. Kemudian yang kedua,
di tempat ini saya mudah memantau karena di sini merupakan satu wadah atau satu tempat khusus untuk penyemaian. Jadi khusus untuk penyemaian yang memang dibutuhkan air. Nah, jadi saya gunakan tempat ini untuk memelihara anakan dari Calathea ini. Jadi di sini terhindar dari sinar cahaya matahari langsung. Jadi ini tetap tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, tanpa kita takut harus memantau tiap hari. Jadi ini kadang-kadang saya tidak memantau setiap hari, tetapi yang saya pantau adalah perkembangan itu setiap minggu. Jadi setiap minggu kadang-kadang saya pantau, dikarenakan di sini banyak tempat pembibitan. Jadi kadang-kadang kita nggak sempat untuk mantau ini, sudah diburu dengan tanaman-tanaman yang lain. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya, bahkan untuk saya sendiri. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan video di masa yang akan datang. Nah, seperti ini, termasuk perkembangan di channel saya Juragan Tanaman Hias. Jangan lupa di subscribe, di like, komen maupun di share. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, salam tanaman hias Nusantara.